Manusia itu panggonane salah. Menungso itu menus-menus kakean dosa. Salah tok isine. Tempat keliru dan meminta maaf itu hal wajar serta biasa. Salam Rahayu, ketemu lagi dengan Om Begawan. Proses pilkada sudah berjalan, sudah pada cek kesehatan, dan tinggal nunggu nanti pengundian. Ya kita tunggu aja. Pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini saya mau ngomongin Pak Jokowi lagi nih. Ya karena banyak hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Yang namanya presiden tuh mestinya ketemu siapapun, kan ya nggak perlu takut. Oh presiden, dikawal banyak pasukan. Lalu pasukannya banyak banget tuh, pres itu. Belum lagi ditambah ajudan presiden, sespres, walpres, pokoknya pres itu. Dan entah mengapa ini Pak Mulyono ini mesti bikin interview yang saya amati loh, kayak rekaan itu, wawancara itu-etokan. Atau settingan lah, pura-pura ya, drama kata anak-anak milenial ini. Ini menurut identifikasi yang Begawan loh, Pak, kira-kira itu. Nah, bagi Kompolres atau orang awam kan tidak semua tahu untuk urusan rekam-rekam. Kayak yang Om Begawan lakukan sekarang ini memang settingan, sengaja merekam, tujuannya yang konten untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Dan sekelas Mulyono, pemimpin negara besar Indonesia yang segitu luasnya ini, dipilih lebih dari separuh rakyat loh. Nah, kok dadak bikin doorstep settingan. Terus karepe apa? Tujuannya apa coba? Bila kejadian itu hanya sekali, ya mungkin dimaklumi lah, gak masalah lah. Mungkin memang butuh bicara segera, waktunya sempit misalnya. Bisa juga ide mesti bicara apa, tiba-tiba saja keluar ya. Tapi ini dilakukan peng telu loh. 3 time. 3 kali ya. Tujuannya apa coba? Punya maksud apa? Jadi begini, tak uraikan ya, perlahan yo ben ngerti bedanya, ben ngerti perbedaannya ini. Pak Jokowi kan sejak dari Solo itu hobi loh ketemu wartawan, seneng banget itu. Biasanya rata ketemu wartawan ketika jadi wali kota, wah bendino dikeroyok wartawan, ditanyain dan sebagainya, ngobrol, cerita, ngasih statement atau pernyataan yang dia berikan kepada mass media. Dulu itu bukan pencitraan waktu itu. Memang benar-benar lagi semangat-semangatnya kerja karena dari pengusaha masuk ke eksekutif, mimpin suatu wilayah kota Surakarta. Nah, tapi menyampaikan gagasan, rencana kebijakan maupun menjawab apa yang dikeluhkan rakyat sebagai pemimpin tentu itu hal baik dan harus dilakukan. Nah, seorang wali kota sama gubernur atau bupati biasanya jarang banget kok tidak pernah ngasih pernyataan pada satu media. Wartawan tuh biasanya suka ngumpul sehingga bisa dipanggil kepala daerah. Ya, mesti tekone bareng-bareng. Nanyanya itu bersamaan, datang bersamaan tuh. Malah beberapa kali itu dijak syukuran, maam bareng, pit-pitan bareng kadang-kadang. Car Free Day itu kunjungan atau peresmian apa diajak, baru ngasih pernyataan. Wawancara itu ada alasannya, ada sesuatu yang memang mendasari. Lah biasanya bila foto muncul di koran, media online atau TV, terlihat banyak alat perekam atau mikrofon yang ada identitasnya. TATV, ANTV, RCTI, NTV dan sebagainya. Nah sekarang tambah alat lagi nih. Kan teknologi sudah makin maju. Ada yang rekam pakai HP. Makanya jarang jedul tuh. Pemimpin tanpa ada alat perekam kecuali foto saat sendiri atau pas di panggung itu. Nah sementara sebagai seorang kepala negara kadang merekam pernyataan diambil oleh biro pers dan media kepresidenan lalu disebarkan ke channel-channel ke sekretariat oleh sekretariat presiden dan rekaman itu yang diambil wartawan untuk disebarkan. Jadi yang rekam dari staf kepresidenan, baru dikasihkan ke wartawan untuk disebarkan melalui perusahaan masing-masing.
Nah, pernyataan kepala negara yang diambil oleh Biro Pers dan media kepresidenan, itu pengambilan gambarnya formal. Ada di podium resminya misalnya, dan di podium itu hanya satu mic saja. Itu hal biasa, dan seringnya untuk keperluan mensosialisasikan kegiatan kepala negara pergi ke luar negeri. Sebelum terbang, naik pesawat terbang, ngasih pernyataan dulu sebelum naik. Apa tujuannya, kemana gitu, mau apa gitu. Boleh investor misalnya. Nah, model wawancara itu ada yang disebut interview doorstep atau wawancara dadakan. Nek doorstep itu pejabat keluar dari ruangan, bedengus itu, entah ruangan kerja atau entah ruangan pertemuan, entah ruang rapat, atau lalu wartawan mendekat, ya, menyorongkan mic atau alat perekam lain, menyimak pernyataan. Yang jadi yang jadi pertanyaan, lah, mengapa saiki? Mengapa sekarang yang baru saja terjadi, Pak Jokowi itu membuat video seolah-olah didekati wartawan. Wah, ini kekernya Om Begawan loh. Pandangannya Om Begawan ini. Tapi di situ nggak ada wartawannya sama sekali. Aku bisa nyebut ngono kuwi. Mergo ciri-ciri settingan sama yang beneran itu kan beda. Kalau pada detail loh melihat kejadian tuh. Dugaan Om Begawan, beberapa mikrofon atau HP atau alat perekam yang disodorkan untuk menanyakan sesuatu kepada yang ditanyakan, tidak punya media mainstream belas. Tidak ada dari media mainstream, dudu milik wartawan asli. Jadi kemungkinan yang terjadi, beberapa staf sekretariat presiden pada bawa HP, ada bawa mic, dikongkon ngono kuwi. Ben terkesan banyak wartawan yang mendekat, lalu ngajuin pertanyaan. Ya, silakan cek di channel YouTube-nya sekretariat presiden kalau nggak percaya. Yang tak temukan itu tanggal 12 Juli waktu ngomentari judi online itu. Ya, ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. 21 Agustus berkomentar tentang putusan MK dan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Serta yang terakhir kemarin 27 Agustus tentang demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Mengapa tak sebut tidak ada wartawan sama sekali? Ini jangan harusnya paham ini. Mikrofon yang diajukan itu tak terlihat ada dari stasiun TV manapun. Kan wartawan TV itu biasanya di mic-nya itu, yang mentolnya itu, ada tulisan tuh stasiun TV-nya. Bo ANTV, Indosiar, RCTI, SCTV, Kompas, dan lain-lain. Loh, ini belas kok enak. Bandingkan bila doorstep beneran sama wartawan. Alat perekamnya banyak banget. Ciri kedua, yang pertama nggak ada identitas dari media. Yang kedua, mengapa itu disebut settingan? Karena pas jedul di berita media, biasanya sudut pengambilan gambarnya beragam. Ada yang dari kiri, ada yang tengah, kanan. Intinya tidak ada dari posisi yang sama. Nah, itu yang kedua. Tapi ini dari satu arah tok, berarti ini yang ambil satu orang disebarkan ke beberapa media. Nah, untuk berita 3 tanggal yang tak sebutkan tadi, 3 kejadian tadi, mengapa Pak Jokowi nggak melibatkan wartawan? Apa pas kepala negara kasih pernyataan itu nggak ada wartawan sama sekali? Ayo ramo, kan wartawan tuh nunggoni ya, nyekungkruk nunggoni di istana. Jangankan di istana, di kantor kabupaten atau kantor wali kota saja hampir terdapat ruang media khusus tempat kumpulnya para jurnalis.
Sementara di media di Indonesia tingkat nasional jumlahnya banyak banget, lebih banyak. Karena bukan dari dalam negeri saja, luar negeri juga ada di situ. Orang mungkin nggak ada. Apakah aneh bila yang menghadiri cuma 4 atau 6 wartawan aja? Wartawan luar negeri itu bisa dari beberapa negara loh. Bisa saja nih Mak Mulyono hanya memanggil beberapa orang, tapi citranya kan jadi buruk nantinya. Memilih media yang pro sama dia. Akhirnya nggak objektif kan. Nah, kenapa yang ginian sekarang dilakukan? Dari dulu nggak pernah terjadi seperti itu. Yang kelihatannya takut sama wartawan. Ada dusta di antara kita. Kayak lagu ini Buri Pesolima aja. Lah menurut Om Begawan, apa sudah ada perasaan tidak nyaman? Gelisah, khawatir, keringetan dingin, kayak wong lara jantung, keringet dingin. Nek nganggo wartawan tenanan, wedi ditangoni macam-macam. Ya wartawan kalau tanya kan ya detail banget dan kadang-kadang pertanyaan menjebak, maka agak takut. Ya, bilang nggak nyaman, misalnya nggak nyaman, kasih aja tuh pernyataan resmi dan formal di podium kepresidenan. Lalu diunggah di channel sekretariat presiden. Ada apa mesti pura-pura sama wartawan. Seolah-olah ada wartawan yang diwawancarai. Nah, dari identitas 3 rekaman yang tak temukan itu, 2 diantaranya ngebahas demo putusan Mahkamah Konstitusi. Soal isu darurat konstitusi. Nah ini kan memang sensitif banget. Bagi kepala negara itu sensitif. Gegirisi. Wedeni bagi. Sementara sejak dulu, Pak Mulyono itu belum pernah melakukan sama sekali. Yang model settingan, belum pernah. Baru kali ini, Begawan tiba-tiba, ini kok settingan ini. Padahal dulu nggak pernah Pak Jokowi itu dengan wartawan akrab, cedek. Nggak ada jarak malah kadang-kadang. Masa sih ngadepi mereka ada rasa tidak sreg? Ada apa? Mbak sudahlah, jujur aja Pak. Om Begawan ini jangankan sama wartawan, sama istri dan anak-anak wae. Nek ngapusi ya ora penak rasanya. Ya jujur aja. Karena kalau nggak jujur ya akhirnya begini ini. Ngaku bila sudah berbuat salah itu lebih bagus. Dan berjani membenahi atau tidak mengulangi lagi. Waktunya masih ada meskipun tinggal 1 bulan. Manusia itu panggonane salah. Menungso itu menus-menus kakean dosa. Salah tok isine. Tempat keliru dan meminta maaf itu hal wajar serta biasa. Jangan sampai loh kita dianggap selalu benar. Mesti tidak ada kesalahan. Ya gak bisa. Yang menganggap benar itu kan cuma para pemuja dan penjilatnya aja. Tai kucing rasa coklat bagi dia. Soalnya gini loh. Satu perbuatan bohong atau dusta akan menimbulkan puluhan, ratusan dusta lainnya dan terus-menerus akan dilakukan. Dan itu membahayakan. Nek dusta itu dilakukan seorang suami atau kepala rumah tangga, efeknya ya hanya merusak keluarga kecil aja. Itu. Namun bila dikerjakan kepala negara, bisa merugikan seluruh rakyat, seluruh bangsa ini, kacau balau loh. Lah nek rakyatnya 280 juta. 280 juta, apa tidak membahayakan negara? Ya janganlah begitu. Tidak dilakukan lagi ya Mul, jangan itu loh. Kasihan ini. Bukan hanya kasihan pada masyarakat bangsa ini, tapi keluarga panjenengan. Di akhir jabatannya bukan moncer, bukan meninggalkan sesuatu yang baik. Bikin semua jadi kepikiran. Nah ini tak sampaikan. Bukan dalam rangka membongkar aib. Bukan karena saya benci kepada Pak Jokowi. Enggak. Justru saya sangat sayang kepada para pemimpin bangsa ini. Karena itu aset negara yang baik. Pasti banyak melakukan hal yang positif bagi negara ini. Tapi ketika itu sudah tidak menempatkan diri pada hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Dan kadang-kadang belok nabrak sana nabrak sini. Ya sebagai warga negara, rakyat biasa kan punya hak bersuara. Untuk memberikan warning. Menyatakan apa yang tidak tepat, sing ora trep, ora bener, sing kudu dijejeke. Ya kudu dijejeke kalau bela. Om Begawan bersuara begini ini demi kita semua, demi masyarakat, demi bangsa ini. Gua anak putuku dan anak putu wong akeh. Gua pemilih 01, 02, 03, gua semua kader dan simpatisan partai.
Mbuh abang, mbuh ijo, mbuh kuning, kaya bangjo. Mbuh partai biru. Ya tak tanya coba ke para pendukung Pak Jokowi. Ini mau tanya ini, para pendukung Pak Jokowi, pada para pemujanya. Memang kalian seneng banget ada kepura-puraan begitu? Apa memang yang nyuruh para pemujanya ini? Dok-dokan Pak, urusannya dewe. Kan nggak gitu. Atau menutupi sesuatu. Orang jelasnya dengan apa adanya. Ayo kacau negara ini. Iya toh, inilah kita sampaikan dari Om Begawan. Semoga didengar oleh masyarakat banyak dan paham apa yang terjadi di negara ini. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Salam Begawan, salam Kompol. Dadah.